Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juswandi dengan NIM D1B12078. Saya berasal dari Universitas Megareski. Tujuan video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah wawasan ilmu kefarmasian yang dibimbing oleh Bapak dosen saya, itu Bapak Safarudin, SSI, MSI, apoteker. Dalam video ini akan membahas 3 materi atau 3 poin-poin penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi farmasi. Farmasi itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, pharmakon, yang berarti obat. Farmasi sendiri yaitu ilmu gabungan atau kombinasi dari dua ilmu, yaitu ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Mana di farmasi ini kita mempelajari bagaimana cara penyimpanan obat, cara pengolahannya, serta bagaimana penyimpanannya sehingga menjadi bentuk-bentuk tertentu yang dapat dikatakan sebagai obat. Di farmasi sendiri kita mempelajari yang mana itu ilmu resep, yaitu ilmu yang sangat erat katanya dengan farmasi, di mana ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengolah obat-obatan dari bentuk tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk yang dapat kita minum seperti tablet atau kapsul. Kenapa sangat penting ilmu resep? Karena dapat kita ketahui juga obat adalah racun, di mana obat itu dapat berakibat fatal atau dapat menjadi racun jika cara pengolahannya serta cara pendistribusiannya, cara minumnya itu tidak benar, sehingga dapat menjadi toksik pada tubuh kita. Sejarah kefarmasian dan ilmu kedokteran sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti Hippocrates, Dioscorides, dan Galen. Hippocrates merupakan seorang dokter yang berasal dari Yunani yang sangat dihargai dikarenakan memperkenalkan ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian secara ilmiah. Hippocrates juga membuat sistematika dalam pengobatan serta menyusun uraian tentang ratusan obat-obatan, dan juga dinobatkan sebagai bapak ilmu kedokteran. Dioscorides sendiri merupakan seorang dokter yang berasal dari Yunani yang memiliki keahlian di bidang biotani dan merupakan orang pertama yang memperkenalkan ilmu tumbuhan sebagai farmasi terapan dan memiliki karya yang dikenal dengan De Materia Medica. Dioscorides sendiri juga mengembangkan ilmu farmakognosi, di mana menghasilkan obat-obatan seperti opium, napidium, ergot, serta cinnamon. Galen merupakan seorang ahli farmasi yang berbangsa Yunani dan berkewarganegaraan Romawi. Galen juga lah yang menciptakan pengobatan fisiologi dan patologi, serta pada zamannya dikenal dengan pengarang yang memiliki banyak buku dan mendapat 500 penghargaan untuk buku di bidang ilmu farmasi dan kedokteran. Adapun karyanya di bidang farmasi yaitu tentang uraian penyediaan obat atau yang kita kenal sekarang dengan sediaan galenika. Yang ketiga itu bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian. Pertama itu ada Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi atau kita kenal dengan SMK, yang setara dengan SMA dengan jangka studi selama 3 tahun. Lulusan diharapkan menjadi asisten farmasi. Yang kedua itu ada diploma 3 dan diploma 4 atau D3 dan D4, di mana D3 jangka studinya itu sebanyak 3 tahun dan gelar yang diperoleh itu ahli madaya. Untuk D4 jangka studi sebanyak 4 tahun dan gelar yang diperoleh SST atau Sarjana Sains Indonesia. Selanjutnya ada sarjana atau S1, gelar yang diperoleh itu sarjana farmasi dan jangka studi itu 4 tahun.
Selanjutnya itu ada profesi apoteker. Jangka studi itu selama 1 tahun dan gelar yang diperoleh itu APT atau apoteker. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada magister atau S2. Biasanya gelar yang diperoleh itu ada bermacam-macam berdasarkan kampus. Jangka studinya biasanya 2 tahun. Biasanya itu MSI atau MS-FAM. Selanjutnya itu ada dokter atau S3. Biasanya jangka studinya itu selama 3 tahun dan gelar yang diperoleh dokter.